Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jut Arsya Aulia dengan NIM 432200101110 dari Universitas Mercu Buana ingin melakukan presentasi otonomi daerah dan UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Otonomi daerah telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Konsep otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, maksud dari otonomi daerah sendiri adalah daerah diberi wewenang untuk mengatur kebijakan secara mandiri. Untuk apa? Agar tidak ada pemusatan kekuasaan di pusat. Kebijakannya sendiri juga dibuat oleh pemerintah daerah dan disesuaikan dengan masyarakat di daerah tersebut. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, mengembangkan kehidupan yang demokratis di daerah, memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas, mengembangkan kehidupan yang demokratis, dan meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan manusia. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil, sehingga UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Contoh dari perusahaan mikro adalah usaha kue tradisional, usaha sablon, usaha keramik, dan warung sembako. Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. Contoh dari usaha kecil adalah usaha catering, usaha laundry, dan usaha warung kopi. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dimiliki perorangan atau badan usaha, tetapi bukan anak perusahaan besar atau cabang perusahaan besar. Contoh dari usaha menengah adalah bisnis tour and travel, bisnis fashion, bisnis pendidikan, bisnis otomotif, dan bisnis teknologi internet. Lalu masalah yang timbul. Ada beberapa masalah yang timbul dari otonomi daerah dan UMKM, seperti kepala daerah yang kurang bijaksana, eksploitasi pendapatan daerah, memerlukan anggaran yang besar, kinerja yang sering berkesinambungan. Masalah yang dialami dari otonomi daerah juga karena rendahnya serapan anggaran daerah, serta banyaknya korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di sini ada positif dan negatif dari masalah yang timbul. Lalu, masalah yang timbul pada UMKM. Masalah yang timbul pada UMKM tidak memiliki surat izin usaha, tidak memiliki pengetahuan yang luas mengenai bisnis, belum tahu cara mengembangkan bisnis, dan tidak melakukan branding. Di sini juga ada positif dan negatif dari UMKM sendiri. UMKM sendiri sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dan total penyerapan tenaga kerja nasional. Penyelesaian masalah otonomi daerah di Indonesia. Instrumen perundang-undangan yang secara tegas menyatakan tindakan seperti apa saja yang termasuk jenis korupsi tingkat daerah. Hendaknya ini adalah cara penyelesaiannya. Hendaknya pemerintah membentuk sistem yang melibatkan partisipasi publik. Sistem ini bertugas untuk memberikan usulan pada legislatif dan eksekutif tentang hal-hal yang sekiranya menjadi prioritas masyarakat. Meningkatkan partisipasi publik untuk mengontrol, mengawasi, dan memberikan opini tentang jalannya otonomi daerah. Yang terakhir, meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan.
Lalu di sini ada kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pengembangan struktural di Indonesia. Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi di sektor swasta dan sektor negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu. Di sini ada kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Kebijakan fiskal sendiri adalah langkah-langkah pemerintahan untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Globalisasi bukan hanya menggempur pelaku ekonomi di negara sedang berkembang. Globalisasi mampu mengendalikan demokrasi, bahkan bertindak lebih jauh dengan mendikte apa yang harus dilakukan pemenang pemilu yang diselenggarakan secara demokratis sekalipun. Rakyat memang menentukan siapa yang menang dalam pemilihan umum, namun siapa yang akan duduk di kabinet bisa ditentukan oleh konstituen pasar yang berada di sentra finansial global. Terbukanya pasar dunia akibat globalisasi ekonomi membuka peluang bisnis antara lain tersebarnya pasar yang lebih luas, lalu terjadi relokasi industri manufaktur dari negara industri maju ke negara-negara sedang berkembang, dan tersedianya sumber pendanaan yang dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah. Nah, di sini adalah tantangan dan hambatan yang akan datang. Ada resiko kenaikan inflasi. Resiko kenaikan inflasi yang terkendali dirasa akan membuat ekonomi cukup stabil. Begitu pula bila mengalami penurunan inflasi maka tidak akan membuat guncangan ekonomi yang berat. Kedua, ada munculnya tren ekonomi digital. Ini juga menjadi salah satu tantangan untuk ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Pemerintah pun dituntut untuk lebih tegas dalam menghadapi perubahan ekonomi digital ini. Dan yang terakhir, pembangunan sumber daya manusia yang mumpuni. Segitu saja dari saya. Tantangan dan hambatan yang akan datang. 1. Resiko kenaikan inflasi. Resiko kenaikan inflasi yang terkendali dirasa akan membuat ekonomi cukup stabil. Begitu pula bila mengalami penurunan inflasi maka tidak akan membuat guncangan ekonomi yang berat. Kedua, ada munculnya tren ekonomi digital. Ini juga menjadi salah satu tantangan untuk ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Pemerintah pun dituntut untuk lebih tegas dalam menghadapi perubahan ekonomi digital ini. Dan perekonomian global tengah berjuang mengatasi perlambatan dan menghadapi 4 tantangan besar, yaitu rebalancing ekonomi Tiongkok, anjloknya harga komoditas, kebijakan moneter yang tidak sinkron antar negara, dan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Baik, itu saja dari saya dan presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.